Taslih TV. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Selamat taslih, hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas semua kemudahan, atas semua hidayah dan taufik, hingga kita bisa kembali melakukan aktivitas hari demi hari demi menggapai ridha Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah-sunnah beliau. Sahabat Asni, alhamdulillah masih dalam kajian kitab Asrar As-Salah wa Muhimmatuha karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang di pembahasan sebelumnya kita baru masuk di kaifiyat tafdil atau bagaimana tata cara fi kaifiyatil amal adh-dhahirah min as-salah, tata cara amal-amalan zahir di dalam sholat. Dan kemarin kita sudah mulai masuk di pembahasan al-qiyam, posisi berdiri dan apa yang dibaca atau bagaimana posisi kaki, posisi kepala, pandangan, kemudian juga masuk ke niat. Kemarin sudah masuk ke niat, bahwa niat itu harus dita'yin, harus menentukan ini sholat apa, ini sholat fardu atau sholat sunnah, ini sholat zuhur atau sholat asar dan lain sebagainya. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan fi kaifiyat raf'il yadaini lis-shalah. Kita masuk ke pembahasan baru. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain amin. Fa idza hadara fi qalbihi dhalika falyarfa' yadayhi ila hadwi mankibayhi ba'da irsalihima bihaith yuhadi bikaffaihi mankibaihi. Apabila sudah berniat, maka seseorang ingin melakukan salat, yarfa' yadayhi ila hadwi mankibaihi, mengangkat kedua tangannya sampai pundaknya. Apa pundak ini? Bahunya. Wa bi ibhamaihi syahmatai udhunaihi, kedua ibu jarinya berada di bawah, pas di bawah bagian bawah telinga, gitu ya kira-kira. Wa bi ru'usi asabi'ihi ru'usa udhunaihi. Adapun sisa jari yang 4 ini adanya di ujung telinganya, sejajar gitu ya. Liyakuna jami'an bainal akhbaril warida fihi wa yakuna muqbilan bikafaihi wa ibhamaihi ila al-qiblah, semuanya menghadap ke kiblah, gitu ya. Wa yabsutul asabi wa la yaqbiduhuma. Jadi semuanya direnggangkan, tidak ada yang begini, tidak seperti ini maksudnya, semuanya begini. Wala yatakallafu fiha tafrijan wala dhamman bal yatrukuha ala muqtada tab'iha, tidak terlalu dipaksakan, biarkan saja seperti apa adanya. Itnuqil al-athar an-nashru wa dhamm wa hadha bainahuma fa huwa aula. Itu takbiratul ketika mengangkat tangan. Sekarang takbiratul ihram. Wa idza istaqarrat
al-yadan fi maqarrihima ibtada at-takbir ma'a irsalihima wa ihdar an-niyyah. Nah ini teman-teman, apabila kedua tangan sudah sejajar maka mulai takbir Allahu Akbar dengan sambil niat, ihdar an-niyyah, menghadirkan niat. Thumma yada'u al-yadaini ala fawqa as-surrati wa tahta as-sadr. Kemudian meletakkan kedua tangannya di posisi letaknya antara di atas pusar sedikit, di bawah dada. Gimana tuh? Gini kira-kira. Kelihatan nggak teman-teman? Nah gini. Di bawah dada, di atas pusar. Wa yada'ul yumna 'ala al-yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ikraman lil yumna, sebagai bentuk memuliakan tangan kanan. Bi an takuna mahmulatan wa yanshuru al-musabbiha wal wusta min al-yumna 'ala tul as-sa'id. Nah ini kayak gini kira-kira nanti. Wa yaqbidu bil ibham wal khinsar wal yusra 'ala qawi al-yusra. Nah ini saya coba praktekkan. Jadi ini kita lepas aja dulu jam tangannya supaya kelihatan ya. Nah ini setelah takbir Allahu Akbar, antara apa tadi dada dengan pusar, nah ini taruh letakkan sini. Tangan kanan ada di atas tangan kiri. Ini melingkar gini di atas pergelangan tangan kiri. Ini kira-kira. Ya, ini teman-teman. Ini kira-kira seperti ini. Ini posisi tangan yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Jadi antara tangannya gitu dan sebagainya. وقد روي أن التكبير مع رفع اليدين ومع استقرارهما ومع الإرسال فكل ذلك لا حرج فيه. Ini diriwayatkan bahwa takbir, ngangkat tangan, kemudian melepaskannya itu tidak apa-apa. Wa arahu bil irsali al-yad fa innahu kalimatul aqd. Wa ihda al-yadaini al-ukhra fi surati al-aqd. Wa mabda'u al-irsal wa akhiru al-wadu wa mabda'u at-takbir ووضع إحدى اليدين على الأخرى في سورة العقد ومبدأه الإرسال وآخره الوضع ومبدأ التكبير الألف وآخره الراء فيليق مراعاة التطابق بين الفعل والعقد. Baik, kita langsung saja. وأما رفع اليد فكالمقدمة لهذه البداية ثم لا ينبغي أن يرفع يديه إلى قدام رفعا عند التكبير ولا يردهما إلى خلف منكبيه ولا ينقضهما an yamin wa shimal naqdan idza faraq. Ini beliau menjelaskan sedikit tentang posisi-posisi tangan. Nah, baik, kita langsung ke bagian baik. Wa fi ba'd riwayat nih, wa fi ba'd riwayati annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara arsala yadayhi wa idza arada an yaqra wada'a al-yumna 'ala al-yusra. Jadi arsala yadihi itu mungkin maksudnya adalah dibentangkan gini. Kalau sudah mulai mau baca berarti gini. Kalau mulai baca Al-Fatihah setelah irsal, fa in sahha hadha fa huwa awla mimma dzakarna. Amma at-takbir fa yanbaghi an yadhamma al-ha min qawlihi Allah. Nah ini, ketika baca takbir hendaklah ketika membaca Allahu, nah bukan Allahi atau Allaha, dengan dhammah harakat Allahu, juga dengan Allahu. Nanti beliau katakan dhammatun khafifatun min ghairi mubalaghah. Dhammahnya biasa aja. Contoh gini, Allahu Akbar, bukan Allahu kayak gitu, itu berlebihan. Kata beliau dhammatun khafifatun min ghairi mubalaghatin. Ini kira-kira ya. Wal yadkhul bainal ha wal alf shibhul waw. Ini saya kurang paham gimana caranya antara ha dengan alif hampir ke waw itu. Saya belum paham gimana realitanya gimana atau prakteknya gimana. Wadzalika yunsaqu ilaihi bil mubalaghah. Intinya ketika mengucapkan Allahu Akbar itu biasa saja, kata Imam Ghazali.
Jangan terlalu berlebihan. Selayaknya aja, khafifah, dhammah khafifah, ghaira mubalaghah. Ya, Allahu akbar, Allahu gitu-gitu aja. Baik. Atau wala yadkhulu baina ba'in akbar wa ra'ihi alifan, juga jangan ketika kalimat akbarnya dimasukin tambah alif seakan dia mengatakan Allahu akbar. Nah, itu salah. Karena al-akbar bukan al-akbar. Tidak panjang. Kata Imam Ghazali, jangan dimasukkan antara ba dan ro ada alif, nggak boleh. Karena Allahu akbar bukan Allahu akbar. Nggak kayak gitu ya. Wa yajzum ra'ut takbir wa la yadhummuha. Fa hadhihi hay'atu takbir wa ma ma'ahu. Juga Allahu akbar kata Imam Ghazali dijazam. Dijazam itu disukun. Allahu akbar bukan Allahu akbaru gitu. Gitu ya. Kata beliau, fahadihi hay'atut takbir wa ma ma'ah. Ini seperti gambaran bentuk seseorang melakukan takbiratul ihram. Baik, al-qira'atu fi shalah. Al-qira'atu fi shalah, teman-teman mungkin enggak apa-apa ada noise sedikit ya. Hujan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Al-qira'atu fi shalah, bacaan ketika salat. Tsumma yabtadi'u bi du'a al-istiftah. Kemudian seseorang setelah takbiratul ihram memulai dengan doa istiftah. Wa hasuna an yaqula aqiba qawlihi Allahu akbar. Bagus juga setelah seseorang membaca takbir Allahu akbar, beliau membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya ila qawlihi wa ana minal muslimin. Teman-teman insyaallah sudah hafal doa takbiratul ihram. Gitu ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard gitu ya. Ya. Insyaallah teman-teman dah hafal. Sampai wa ana minal muslimin. Tsumma yaqul, kemudian membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa jalla thana'uka wa la ilaha ghairuka. Nah, itu teman-teman juga boleh baca itu tambahan liyakuna jami'an baina mutafarriqatin ma warada fil akhbar. Boleh sambil menggabung antara bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana khalful imam ikhtasara illam yakun lil imam saktah tawilah yaqra'u fiha thumma yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dia salat di belakang imam, dia cukupkan aja. Dia nggak usah panjang-panjang baca istiftahnya. Illam yakun lil imam saktah tawilah. Jika seorang imam tidak lama membacanya, maka dia juga harus membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian baca Al-Fatihah. Ini kita seakan sedang salat gitu ya maksudnya. Tsumma yaqra'ul Fatihah. Kemudian baca Al-Fatihah wa yabtadi'u fiha bi bismillahirrahmanirrahim bitamami tasydidatiha wa hurufiha. Baca Al-Fatihah dimulai dengan basmalah. Nanti pembahasannya basmalah ini dibaca dengan nyaring atau dengan tidak nyaring, dengan lirih. Tapi siapapun yang baik berpendapat lirih, dibacakan lirih atau nyaring, tetap baca basmalah maksudnya gitu ya. Kata Imam Ghazali bitamami tasydidatiha wa hurufiha. Dengan kesempurnaan tasdid-tasdidnya gitu ya, dibacakan Al-Fatihah ini. Wa ijtahid fil farq baina ad-dad wad-dha. Harus membedakan antara huruf dha dengan za. Wa yaqul, kata Imam Ghazali, wa yaqulu amin. Juga dia nanti di akhirnya, di akhir Fatihah dia juga baca amin. Baik. Wa yamudduha maddan wa la yasilu amin biqaulihi wala dhalin waslan. Menurut Imam Ghazali jangan disambung kalimat amin dengan wala dhalin di akhir. Contoh gini, ghairil maghdubi alaihim wala dhalin
amin. Jangan cepat-cepat, harus ada jedahnya sedikit. Ya. Wa yajhar bil qira'ati fi subhi wal maghrib wal isya, menjaharkan bacaan di salat subuh, salat maghrib, salat isya. Illa ay yakuna ma'muman, kecuali ketika dia jadi makmum. Ya, maka dia ikut imam, biarkan imam yang membaca jahar. Wa yajharu bit ta'min, dia hendaklah membaca amin dengan jahar. Amin gitu ya. Harus dengan jahar, bukan lirih tapi bacanya lantang. Thumma yaqra'u surah aw qadra 3 ayat min al-Qur'an fama fawqaha wa la yasilu akhir as-surah bi takbiril hawa bi an yafsil bainahuma bi qadri qawli subhanallah wa yaqra' fi subhi min as-suwar at-tiwal min al-mufassal wa fil maghrib min qisarihi wa fi adh-dhuhri al-'asr li syai' nahwu as-sama'atu. Setelah itu boleh baca ayat-ayat yang lain, maksudnya seperti singkatnya ya, baca-baca ayat yang ringan. Jika apalagi jika dia menjadi seorang imam, maka hendaklah dia meringankan bacaan. Baik. Wa ma qarabah wa fi subhi fi safar. Ini bacaan-bacaan yang bisa dibaca ketika subuh, asar, safar gitu ya. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Wa kadzalika fi rak'atil fajr wa tawaf wa tahiyyah. Disunahkan baca surat Al-Kafirun dan surat Qul huwallahu ahad di salat sunnah fajar, salat sunnah tahiyat masjid, salat sunnah tawaf. Wa fi jami' dzalika mustadimun qiyam wa wad'u al-yadain kama wasafna fi awal salat. Selama itu mereka atau seorang yang salat terus dalam kondisi mustadimun lil qiyam wa wad'u al-yadain kama wasafna fi awal salat. Seperti itu kondisinya, tetap berdiri yang tegak, pandangan ke bawah, tangan kanan di atas tangan kiri, berdirinya juga tidak terbuka dan lain sebagainya. Baik. Mungkin itu dulu kita kira-kira teman-teman yang bisa kita bahas, nanti insya Allah kita lanjutkan di gerakan-gerakan yang lain. Tapi intinya adalah di sini kita atau beliau juga ingin sebelum masuk ke hal-hal yang beradat di belakang sholat, maksudnya bukan gerakan zahirnya, tapi beliau di sini memasukkan pembahasan zahir sedikit. Itu artinya beliau peduli dengan yang zahir dulu, baru nanti beliau akan bahas juga panjang lebar tentang apa yang juga penting dalam sholat, yaitu menghadirkan rasa dan lain sebagainya. Kira-kira itu. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan. Wa aqulu ma tasma'un wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.